Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 472, kamu tetap di sini. Franz, apa yang sedang kamu coba lakukan? Bentak Erik. Beberapa kurcaci di belakang Franz menyebar membentuk setengah lingkaran, menghalangi semua rute mundur sementara Franz menyeringai pada Erik dengan humor yang tidak terlalu terlihat di matanya. Apa yang ingin kulakukan? Erik, 2 bulan lalu ayahmu meminjam 5.000 koin emas dari kami untuk membeli bahan tambang. Hari ini adalah tanggal jatuh tempo. Anak laki-laki menanggung utang ayahnya. Jika kau tidak bisa membayar koin hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari restoran ini. Wajah Erik mengerut karena marah. Dia tidak mendengar sepatah kata pun tentang masalah ini dari ayahnya, tetapi melihat situasi saat ini, itu mungkin benar. Bahkan untuk orang seperti Franz, dia tidak akan mengarang kebohongan yang begitu terang-terangan. Meskipun setengah menebak keaslian klaim tersebut, 5.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil, kekayaan yang dia miliki berjumlah sedikit lebih dari 200 koin emas. Berapa totalnya? Huang Xiaolong menyela pada saat ini. Suaranya menarik perhatian semua orang pada dirinya sendiri. Saudara Huang, ini. Tepat saat Erik hendak menolak, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan meyakinkannya tidak apa-apa. Baginya, koin hanyalah angka. Mengabaikan sumber lain, hanya koin emas yang ditemukan di lebih dari 60 cincin spasial dari Limolin dan para ahli Dewa Templar lainnya dari 3 tahun lalu sudah cukup untuk menenggelamkan seluruh kota kurcaci ketika ditumpuk bersama. Franz menatap Huang Xiaolong dari atas ke bawah, tertawa sambil berkata, manusia kurus kering, aku hampir tidak bisa mengatakan bahwa kau orang kaya. Waktu itu, kakek Erik meminjam 5.000 dari kami, berdasarkan bunga bulanan 1/10, dihitung sampai saat ini, jumlahnya adalah 6.000 koin emas. Apa katamu? Bunga 1/10 per bulan. Erik berdiri dengan marah, Franz, kenapa kamu tidak merampok saja? Dia belum pernah mendengar bunga yang sangat tinggi seperti itu. Franz menyeringai jahat, ini sudah disetujui saat ayahmu menuliskan namanya di kertas itu. Erik ingin berdebat lebih jauh, tetapi dihentikan oleh lengan Huang Xiaolong yang terulur. Sebuah jari menunjuk ke ruang kosong di antara mereka dan koin-koin emas melayang menjadi tumpukan yang rapi. Cahaya keemasan yang berkilauan memenuhi penglihatan Franz. Tumpukan koin emas yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang menonton. Detik demi detik berlalu, dan beberapa saat kemudian, Franz tersadar kembali, memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menghitung emas. Bos, jumlahnya tepat 6.000 koin emas. Pria itu melapor kepada Franz setelah dia selesai menghitung. Franz menoleh ke Huang Xiaolong sambil tersenyum lebar, maafkan saya terburu-buru dan bicara asal-asalan, bukan 1/10 bunga tapi 1/5, bunga bulanan 1.000 emas, jadi totalnya 7.000 koin emas. Masih ada 1.000 lagi. Erik benar-benar marah kali ini, dan melangkah maju. Begitukah? Huang Xiaolong menatap Franz si kurcaci dengan tatapan acuh tak acuh. Jelas, Franz ini menganggap remeh kemurahan hatinya, pikirannya yang sedikit bengkok berputar cepat, menaikkan harga 1.000 lagi di tempat. Baginya untuk dapat memberikan pinjaman ilegal di dalam kota kurcaci, Franz ini mungkin memiliki dukungan yang cukup, kalau tidak, dia tidak akan punya nyali untuk melakukan ini. Franz tertawa, ya, tentu saja, jika kamu tidak memiliki sisa 1.000, kamu dapat menggadaikannya dengan cincin di jarimu itu, sambil menunjuk cincin Asura di jari manis tangan kiri Huang Xiaolong. Meskipun dia tidak tahu jenis cincin apa itu, matanya yang berpengalaman tetap menentukan bahwa cincin itu sangat berharga, pasti bernilai lebih dari 1.000 koin emas. Huang Xiaolong merasa ironis bahwa seorang penjahat jalanan benar-benar berani mengingini cincin Asura miliknya. Apakah kamu yakin menginginkan cincin ini? Huang Xiaolong tersenyum. Franz mengangguk yakin, tentu saja. Huang Xiaolong mengangkat lengannya, jarinya mengetuk permukaan meja batu setebal 10 cm itu dengan ringan. Di mata semua orang, sebuah lubang seukuran jari muncul melalui meja batu yang keras itu. Franz dan antek-anteknya menatap dengan bodoh ke lubang kecil seukuran jari itu, tanpa sadar menarik napas dingin. Ketika tatapan mereka terfokus pada Huang Xiaolong lagi, sedikit kesombongan telah lenyap, digantikan oleh rasa takut. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu bisa melubangi meja ini seperti yang kulakukan, aku akan memberimu cincin ini. Tawar Huang Xiaolong. Salah paham, ini salah paham, saya salah, bunganya cuma 1/10. Franz melambaikan tangannya dengan panik sambil tersenyum canggung. Tanpa menunggu jawaban, dia memberi isyarat kepada orang-orang itu untuk mengumpulkan uang di lantai. Dia tidak sabar untuk segera meninggalkan tempat kejadian. Tidak secepat itu, gerutu Huang Xiaolong. Franz dan antek-anteknya menegang di tempat. Saudaraku, apa tujuanmu? Franz bertanya dengan hati-hati. Slip pinjaman. Huang Xiaolong mengingatkan. Baru pada saat itulah Franz teringat. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan slip pinjaman dan meletakkannya di atas meja dengan sopan sebelum berbalik dan meninggalkan restoran itu. Mengambil kertas itu, dia memberikannya pada Erik.
Erik menatap Huang Xiaolong, dipenuhi rasa terima kasih, saudara Huang, aku. Jangan khawatir, simpan saja kata-katanya. Huang Xiaolong tersenyum, beberapa ribu koin emas tidak seberapa bagiku. Erik menyingkirkan kertas itu, lalu berkata, saudara Huang, apakah Anda seorang ahli alam siantian tingkat tinggi? Di mata Erik, hanya ahli alam siantian tingkat tinggi yang memiliki kekuatan untuk melubangi meja batu tebal itu. Meja-meja di restoran pahlawan ini dibuat khusus menggunakan batu mineral kualitas terbaik milik ras kurcaci, begitu kerasnya sehingga senjata biasa pun tidak akan meninggalkan bekas goresan di permukaannya. Huang Xiaolong hanya tersenyum alih-alih menjawab. Erik, yang telah mengamati reaksi Huang Xiaolong, mengira itu adalah persetujuan diam-diam. Dia menghela nafas, dengan kekuatan kakak, di antara ras manusia, kamu pasti memiliki status yang cukup tinggi, kan? Di benua 10 penjuru, seorang ahli alam siantian tingkat tinggi sudah cukup untuk memegang posisi tetua di klan ras manusia yang lebih besar. Tidak tahu bagaimana menjawab, Huang Xiaolong tetap diam. Bersulang, Huang Xiaolong mengangkat mangkuk anggurnya. Dua mangkuk mengeluarkan suara dentingan lembut, anggur mengalir dan kata-kata saling dipertukarkan. Huang Xiaolong mengetahui bahwa Erik terobsesi dengan penempaan senjata dan memiliki bakat besar untuk itu. Faktanya, ada kesamaan antara penempaan senjata dan pemurnian pelet obat. Teknik-teknik tertentu yang digunakan dalam pemurnian obat juga berlaku untuk penempaan senjata. Dalam beberapa tahun terakhir, Huang Xiaolong telah berlatih taktik pemurnian pil naga emas dan mengetahuinya dengan baik seperti punggung tangannya. Oleh karena itu, pendapat Huang Xiaolong tentang penempaan senjata sangat menguntungkan Erik. Ketika keduanya keluar dari restoran, sudah 3 jam kemudian. Erik bersikeras mengantar Huang Xiaolong sampai gerbang kota, dan ketika mereka berpisah, Huang Xiaolong memberi Erik 10.000 koin emas. Selama pembicaraan mereka, Huang Xiaolong tahu bahwa Erik punya impian untuk membuka toko penempaan senjatanya sendiri. Jumlah 10.000 koin emas ini cukup untuk membuka toko penempaan senjata besar. Erik awalnya menolak untuk mengambilnya, namun pada akhirnya ia menyimpannya dan berjanji pada Huang Xiaolong bahwa ia akan mengembalikan 10.000 koin emas ini dan 6.000 koin emas sebelumnya setelah bisnisnya berjalan lancar. Huang Xiaolong tersenyum, tidak mempermasalahkannya. Dengan Erik mengawasi dari gerbang kota, Huang Xiaolong meninggalkan kota kurcaci, menuju ke arah hutan peri. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk meninggalkan wilayah kurcaci itu, dan tiba di tepi hutan peri. Tepat saat dia memasuki hutan, jalannya dihalangi oleh 2 peri wanita yang cantik. Jelaskan tujuanmu. 2 peri wanita cantik itu terdengar angkuh dan singkat saat bertanya. Huang Xiaolong lalu memberitahukan tujuannya. Kedua peri wanita cantik itu menatap Huang Xiaolong dengan sedikit jijik. Salah satu dari mereka berkata, saat ini, semua jenis kucing liar dan anjing liar dapat menggunakan penyembuhan pohon kehidupan kita sebagai alasan untuk memasuki hutan peri sambil menyimpan niat jahat di hati mereka. Lupakan saja, Ratu telah memerintahkan, siapapun yang datang untuk menyembuhkan pohon kehidupan harus diperlakukan dengan sopan. Yang lain berkata, menoleh ke Huang Xiaolong, ikuti kami, jangan tersesat. Bangsa elf selalu bersikap bermusuhan terhadap manusia. Melihat Huang Xiaolong berasal dari ras manusia, tak satu pun dari mereka yang peduli untuk menunjukkan kesopanan dasar. Faktanya, banyak yang mengaku datang untuk menyembuhkan pohon kehidupan, namun begitu memasuki tanah suci mereka, ada banyak upaya yang dilakukan untuk mencuri air kehidupan dari sumber air kehidupan. Meskipun air kehidupan tidak dapat dibandingkan dengan kristal kehidupan, namun tetap saja itu adalah harta yang tak ternilai. Kerutan kecil terukir di alis Huang Xiaolong melihat sikap kedua elf perempuan itu, namun dia tidak mengatakan apapun. Setengah jam kemudian, kedua peri perempuan itu membawa Huang Xiaolong ke sekelompok gubuk bambu. Salah satu dari mereka menunjuk ke salah satu gubuk bambu kecil sambil berkata, kamu tinggal di sana. Besok, seseorang akan datang membimbingmu ke tanah suci. Aku harap kamu tidak berlarian saat menyembuhkan pohon kehidupan. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, jangan salahkan kami. Selesai mengucapkan kata-kata mereka, kedua elf itu berbalik dan pergi, tidak lagi mempedulikan manusia itu. Huang Xiaolong melihat ke arah kumpulan gubuk bambu yang dibangun sementara, gubuk bambu kecil yang diberikan kepadanya berukuran sekitar 5 hingga 6 meter persegi. Perlakuan bias yang jelas ini adalah bukti bahwa mereka menganggapnya sebagai seseorang yang datang ke hutan peri untuk bermain atau seseorang yang memiliki niat lain. Jika orang tersebut adalah seseorang yang berstatus dan beridentitas, perlakuan terhadapnya akan berbeda. Paling tidak, mereka tidak akan tinggal di sini.